Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Odri Indra Saputra dengan NIM E1222012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Geografi Ekonomi dan Industri. Industri dengan judul Industri dan Perubahan Ekonomi Wilayah. Presentasi ini membahas peran industri dalam membentuk ekonomi wilayah, pengaruh revolusi industri, serta konsep produksi modern. Pencapaian pembelajaran. Di sini ada 3 poin, yaitu peran industri, revolusi industri, dan konsep produksi. Yang pertama, memahami peran industri dalam perubahan ekonomi wilayah. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh revolusi industri. Dan yang ketiga, memahami Fordisme, spesialisasi fleksibel, dan produksi ramping. Selanjutnya, mengapa ekonomi wilayah berbeda? Yang mengaruhi ialah lokasi sumber daya, infrastruktur, dan faktor sosial budaya, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang berbeda, perbedaan infrastruktur transportasi antar wilayah, dan pengaruh nilai dan norma sosial budaya lokal. Selanjutnya, teori lokasi industri. Yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu mengidentifikasi prinsip ekonomi lokasi industri. Yang kedua, asumsi. Aktor rasional maksimalkan keuntungan. Dan yang ketiga, pengaruh pada keputusan lokasi industri. Di sini ada teori sewa lokasi menurut Van Tunen. Yang pertama, penggunaan lahan. Jarak ialah mempengaruhi dari pasar dan penggunaan lahan industri. Yang kedua, tanaman mudah rusak. Contohnya, sayur tomat. Semakin dekat dengan pasar untuk meminimalkan kerusakan sayur tomat itu sendiri. Dan yang ketiga, biaya transportasi. Biaya transportasi mempengaruhi sewa lahan. Selanjutnya, ada teori lokasi industri klasik menurut Alfred Weber. Yang pertama, biaya terendah. Fokus pada biaya terendah produksi. Transportasi. Biaya transportasi bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Tingkat upah tenaga kerja di berbagai lokasi sangat berbeda. Keterbatasan teori Weber. Permintaan konstan. Asumsi permintaan dianggap konstan. Tenaga kerja. Tenaga kerja dianggap tidak bergerak. Dan biaya transportasi tidak mempertimbangkan perubahan biaya transportasi. Selanjutnya ada dampak revolusi industri. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, agraris ke industri, urbanisasi, dan ketimpangan. Yang dimaksud agraris ke industri yaitu perubahan dari masyarakat agraris ke industri. Dan yang kedua, urbanisasi, yaitu migrasi besar-besaran ke kota. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi antar negara dan dalam negara. Selanjutnya, produksi ramping, pengurangan limbah, peningkatan efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan. Yang dimaksud pengurangan limbah ialah fokus pada pengurangan limbah itu sendiri. Kedua, peningkatan efisiensi proses produksi. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan, mendorong budaya perbaikan dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.